Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky dengan NIM 245520111289 kelas TIF RP24B CID. Kali ini saya mendapatkan tugas konfigurasi DHCP server dengan studi kasus sebuah laboratorium komputer di kampus. Tugas ini mempunyai aturan yaitu header 1 untuk pusat internet, IP address-nya disesuaikan dengan jaringan internet masing-masing. Lalu ada header 2 untuk LAN yang terhubung ke VM2 atau OS client, IP address-nya 192.168.xx.50. XX ini akan diisi oleh 2 digit NIM terakhir saya. Baik, langsung saja ke pengerjaannya. Tadi sudah saya coba cek IP yang saya dapatkan di internet. Laptop ini adalah 192.168.1.15. Setelah itu langsung saja atur DHCP kliennya agar terhubung dengan internet. Karena tadi saya sudah mencoba dengan cara klik tambah lalu header 1 internet lalu apply dan oke. Nah, setelah itu tunggu dulu sampai bound. Ketika sudah bound, kita cek apakah sudah terhubung dengan internet. Baik, sudah terhubung dengan internet. Langkah selanjutnya saya akan menambahkan IP address yang header 2 kebetulan 192.168.89.50/224. Lalu header 2 apply, oke. Setelah ini langsung saja setting DHCP servernya. DHCP setup, lalu di sininya header 2 LAN ya. Next. Di sini kita atur jadi ini tuh aturan IP yang akan didapat oleh si OS client nanti. Next, lalu add. Nah, ini adalah batasan waktu. Saya akan mengisinya selama 1 jam. Oke, sukses ya. Baik, setelah menambahkan DHCP server, langsung kita cek apakah OS client-nya sudah mendapatkan IP yang sesuai dengan IP pool ini, yaitu dari 51 sampai 254. Langsung masuk ke Windows-nya. Di sini saya menggunakan Windows 7. Lalu ketik config. OS client sudah mendapatkan IP-nya yaitu 192.168.89.254. Kita coba ping ke internet, apakah sudah bisa? Nah, request timeout. Kenapa request timeout ini? Karena si OS kalian ini belum diatur firewallnya. Nah, cara mengatur firewallnya kita balik lagi ke Winbox, ke IP, firewall. Nah, di NAT ini kita tambahkan generalnya yaitu SCANAT, lalu out interface-nya pakai yang internet. Setelah ini ke action pakai yang Masquerade. Nah, di sini kita apply lalu klik OK. Nah, mari kita coba lagi ping ke 88. Nah, baik,
setelah bisa ya ping ke 8.8.8.8. Setelah ini kita coba ping ke DNS ya. Nah, kenapa tidak bisa? Karena DNS ini belum kita konfigur ya. Bagaimana cara konfigurnya? Yaitu dengan cara kita masuk ke control panel, lalu network in internet, network and sharing, lalu ke change adapter setting, local area connection, kita konfigur di sininya agar bisa ping ke DNS. Nah, di sini kita use the following DNS server. Kita ketik 8.8.8.8. Lalu di sini 8.8.4.4. Klik OK, close. Nah, kita coba lagi apakah sudah bisa. Baik, sudah bisa ya ngeping ke DNS. Kalau misalkan kita coba ke DNS kampus ya, .tb .net Nah, baik, sudah bisa ya kita ping ke DNS ataupun IP-nya. Baik, karena tadi saya sudah menemukan bagaimana cara konfigurasinya, sekarang langkah kedua yaitu menjawab pertanyaan yang sudah disediakan. Yang pertama, bagaimana proses DHCP discover, offer, request, dan ACK. Nah, dalam mengatasi konflik IP di laboratorium ini, kita menggunakan protokol DHCP yang bekerja melalui 4 tahap yang disebut DORA atau Discover, Offer, Request, dan ACK. Discover ini di mana komputer klien menyebarkan pesan untuk mencari server di jaringan. Kemudian router mikrotik akan merespon dengan offer, yaitu menawarkan alamat IP yang tersedia. Jika klien setuju, ia akan mengirim request untuk meminta alamat tersebut. Dan terakhir, server akan mengirimkan ACK atau Acknowledgement sebagai konfirmasi bahwa alamat IP resmi dipinjamkan. Nah, proses ini otomatis memastikan tidak ada dua komputer yang menggunakan IP yang sama, sehingga masalah IP konflik dapat teratasi sepenuhnya. Lalu ada yang kedua, apa sih fungsi IP pool? Nah, IP pool ini berfungsi sebagai penentu rentang atau kolam alamat IP yang boleh didistribusikan oleh mikrotik kepada perangkat lainnya. Dengan adanya IP pool ini, administrator jaringan dapat mengontrol batasan alamat yang digunakan. Misalnya kayak tadi, dari 192.168.89.51 sampai ke 192.168.89.254. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pembagian IP tetap teratur dan tidak keluar dari subnet yang telah ditentukan. Lalu ada fungsi firewall NAT atau Network Address Translation. Nah, NAT ini adalah khususnya fitur masquerade yang tadi dikonfigurasi oleh saya, berfungsi untuk menjembatani komunikasi antara jaringan lokal di laboratorium dengan jaringan internet publik. Karena alamat IP yang diberikan ke komputer klien adalah IP privat. Nah, mereka tidak bisa berkomunikasi langsung dengan internet. Nah, disinilah peran NAT bertugas untuk menerjemahkan alamat private tadi menjadi alamat IP publik milik router, sehingga seluruh klien di laboratorium dapat melakukan browsing
atau mengunduh materi praktikum menggunakan satu koneksi internet yang sama secara aman. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.